Dalam Islam, orang tuh nggak boleh melihat siapa yang mengatakan, Iya. orang tuh harus melihat apa yang dikatakannya. Ada agamawan misalkan ya, Iya. kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Kita mengkritik boleh. Menurut Pak Guru Gembul, makna intelektual buat seorang guru gembul itu apa, Pak? Intelektual itu sebenarnya adalah salah satu karakteristik tentang seberapa banyak yang kita punya dalam benak kita, dalam bentuk kecerdasan, dalam bentuk kebijaksanaan, dan dalam bentuk nalar. Nah, itu digabungkan disebutnya intelektualitas. Jadi seseorang disebut intelek atau intelektualitasnya ditakar dengan cara seperti apa adalah bagaimana kita melihat kecerdasannya, bagaimana kita melihat nalarnya, bagaimana kita melihat kebijaksanaannya. Ya itulah intelektualitas. Itu harus identik dengan gelar akademisi atau tidak harus, Pak? Enggak ada hubungannya dengan gelar akademis. Enggak ada hubungannya berarti. Enggak ada hubungannya, cuman gelar akademis itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia pernah belajar di satu bidang tertentu. Dan karena itu khususnya untuk pelajaran-pelajaran yang teknis dia dianggap punya otoritas. Jadi misalkan apakah dokter itu memiliki intelektualitas? Dalam hal kecerdasan teknis tertentu, dalam hal pelatihan tertentu, iya. Dalam hal kebijaksanaan, dalam hal menerapkan ilmunya dalam kehidupan keseharian, itu belum tentu. Begitu. Tetapi bahwa dia memiliki otoritas untuk mendiagnosis penyakit, iya. Dia memiliki itu. Berarti nggak terbatas sama gelar ya, Pak? Nggak terbatas sama gelar. Dan itu termasuk misalkan pelajaran yang spesifik. Misalkan pilot gitu. Pilot juga kalau dia tidak sekolah penerbangan, dia tidak memiliki otoritas untuk menerbangkan pesawat. Iya, betul. Bukan berarti orang lain tidak bisa, tapi dia tidak punya otoritas. Nah, kalau misalkan untuk pelajaran-pelajaran yang lain yang bersifat humaniora, atau misalkan social science dan sebagainya, kriterianya menjadi lebih kabur. Jadi orang yang melihat fenomena sosial, kadang-kadang memang harus dilihat apakah dia memiliki gelar tertentu atau enggak. Tapi seringkali tidak begitu pun tidak jadi masalah. Karena ilmunya bukan ilmu terapan yang spesifik. Begitu. Tapi batasannya apa, Pak? Nggak ada batasannya aja? Kayak kabur aja di gray area aja udah. Batasan apa? Batasan untuk orang itu boleh, untuk boleh mengkritik suatu isu atau mengeluarkan suatu argumen gitu, Pak. Kalau kritik beda lagi. Kalau kritik itu sebenarnya semua orang tuh punya nalar kritis. Dan karena itu semua orang berhak untuk mengkritik. Iya, betul. Nah, yang jadi masalah tuh adalah masyarakat yang misalkan masyarakat yang feodal, masyarakat yang terkungkung pada strata dan hierarki. Itu biasanya kamu tidak boleh mengkritik karena kamu bukan di bidangnya, begitu kan? Iya, betul. Itu pernyataan yang sepenuhnya keliru. Keliru dalam hal ketika misal kita melihat ada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ngaco misalkan, kita berhak mengkritik bahkan ketika kita bukan bagian dari pemerintah itu. Dan kan ada, kamu kan bukan orang situ, kamu nggak ngerti. Ya nggak apa-apa sih, bukan pemerintah, tapi mengkritik pemerintah tuh sah, wajar, legal, boleh. Dan masih ada dalam tataran moralitas yang benar gitu. Jadi ada agamawan misalkan ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Kita mengkritik boleh, sangat boleh. Nah, jadi batasan kritik itu bukan ada pada gelar akademik tertentu, tapi pada A, relevan atau tidaknya. B, itu pada keterlibatan kita. Dan yang C, baru pengetahuan kita di bidang itu. Kita bedah satu-satu misalkan ya. Saya boleh mengkritik kalau misalkan itu relevan atau tidak. Nah, jadi misal ada kalangan agamawan tertentu menyalahgunakan kewenangan. Kemudian kita kritik. Saya kan bukan agamawan, tapi ketika kritiknya itu relevan, sesuai, maka dalam agama sendiri, misalkan dalam Islam, orang tuh nggak boleh melihat siapa yang mengatakan. Orang tuh harus melihat apa yang dikatakannya. Jadi relevansi dari apa yang dikatakannya, bukan siapa yang mengatakan itu. Siapa yang mengatakan itu tuh bisa siapa aja. Misalkan begini, Akang ketemu sama bocil, bocil yang ya masih kecil. Ketika Akang sedang berjalan menuju satu jalan,
Kemudian si bocil itu mengatakan, Pak, berkendaranya jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Misalkan ya, karena di depan ada jalan yang berbahaya, ada jalan yang licin. Perkataan itu kita dengarkan sesuai dengan relevansinya, bukan sesuai dengan usianya. Bocil tahu apa. Nggak bisa seperti itu. Relevan ketika dia mengajukan, Pak, jangan terlalu cepat, di depan ada jalan licin. Relevan kan? Relevan. Jadi abaikan gelar akademisnya, abaikan usianya. Sejauh kritik itu relevan, kita harus dengarkan. Begitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterlibatan. Kalau misalkan ada sebuah kebijakan publik misalkan tentang transportasi. Kita nggak ngerti urusan transportasi, kita rakyat jelata. Kita bukan orang perencanaan tata kota, kita bukan orang sipil, tapi kita merasakan bahwa transportasi di wilayah ini tuh sangat nggak nyaman. Bahwa seharusnya tuh nggak gini, itu kita boleh suarakan di ruang publik. Bahkan ketika kita tidak memiliki otoritas, begitu kan? Karena apa? Keterlibatan bahwa saya di situ menjadi bagian dari korban dari carut-marutnya sistem transportasi di situ. Apakah soal saya gelarnya apa itu urusan lain dan nggak penting. Yang penting keterlibatan di mana saya menjadi korban di sana. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga baru terkait dengan otoritas tertentu. Nah, otoritas misalkan otoritas akademis gitu ya. Ada pemerintah bikin sirkuit balapan misalkan di satu tempat. Lalu orang yang mengerti tata kota, orang yang mengerti lingkungan hidup dan sebagainya, jangan di situ, nanti itu merusak begini dan begitu. Nah itu boleh, walaupun dia tidak terlibat di situ. Dia nggak terlibat, dia bukan orang situ, dia juga nggak ditanya juga, tapi dia mengemukakan itu boleh. Nah jadi sebenarnya, tapi secara keseluruhan, siapapun, nah ini yang keempat sebenarnya, tapi siapapun itu boleh mengkritik apapun. Nah, soal apakah dia didengar atau tidak, itu diserahkan kepada siapa pihak yang dikritiknya.